Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dengan niat yang baik dari rumah menuju majlis yang mulia ini. Semoga niat baik kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan umur kita, keberkahan rizki kita, keberkahan kehidupan kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah berikan kita keberkahan segala hajat dan niat kita. Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita yang belum bisa hadir, belum cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah agar bisa hadir, cinta terhadap majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kita yang telah hadir di majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan. Dan bagi yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wal walidina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman al'udhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa inna min judika dunya wa darrataha min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakir wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasalat tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Ibti
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال halaman 70 wabi tashyi'i janazah ya. Wabi tashyi'i janazatil muslim wassalati alaihi wa huduri dafnihi fadlun wa thawabun kathirun. Wa fil hadits sahih inna man syayya'a janazata muslim hatta yusalli 'alaiha kana lahu qiratun kana lahu qiratun minal ajri wa in baqiya ma'aha hatta yahdura dafnaha kana lahu qiratani wal qiratu mithlu jabali Uhud. Al hadis. Wa warada anna man syayya'a janazah akhihi muslim amara Allahul malaikata an tusyayyi'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mata. Wa bi tasyyi'i janazatil muslimi, dan dalam mengurus jenazah seorang muslim, wassalati alaihi, dan menyolatinya, wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya, fadlun, terdapat keutamaan, wa thawabun katsirun, ganjarannya banyak ya. Jadi kalau ada yang meninggal dari orang muslim, saudara kita seiman, ikut tuh ya, nyolatin, nggak perlu diundang. Kita dengar biasa speaker di sini suka di musola, di masjid, di kebiasaan kita nih di Jakarta ya. Itu kalau ada yang meninggal biasanya apa? DKM masjid udah ngumumin, udah ada suara tak tak. Nah, ini di luar waktu nih, jam 10 pagi atau jam 2 siang ya. Nah, itu udah, ini suara bukan mau aja nih. Pasti apa? Suara rata-rata yang kita dengar itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau udah ada ya istirja seperti itu ya, ucapan seperti itu berarti ada saudara kita yang meninggal dunia. Nah, kita nggak perlu diundang lagi kalau kita sudah tahu di mana disolatinnya atau kita sudah tahu mana rumahnya ya. Apalagi kita udah kenal ya. Kalau kita belum kenal ya, kemudian ada yang ngasih tahu, kemudian tetangga dekat atau umpama kita tempatnya masih di kampung kita ya, sekitar kita, datang ya. Untuk apa? Di mana disolatinnya? Di masjid, di musola, di rumah, di majlis ya. Datang hadirin, nyolatin jenazah. Kalau masih sempat ya kita ikut ke pemakamannya ya. Kalau memang kita ada waktu dan kita pemakamannya tidak jauh, maka kita datang. Nah, jadi tidak apa, tidak usah kita ketika ada yang meninggal tidak usah nggak usah ya, meninggal aja orangnya nggak benar ya, jangan gitu ya. Dilihat dulu yang meninggalnya siapa, jangan ya. Selama dia muslim, saudara kita, kalau memang kita kenal atau kita tidak kenal tapi ada di lingkungan kita, kita ada waktu dan kita tahu, datang gitu. Perlu sholatin, datang hadir sholatin gitu.
Wa bil hadis sahih, dalam hadis yang sahih disebutkan atau diceritakan Rasulullah SAW bersabda, inna man syayya'a janazata muslimin, sungguhnya orang yang mengurus jenazah orang muslim, seorang muslim, hatta yusalli 'alaiha, sampai dia nyolatin, ya, sampai dia ikut nyolatin atau dia mensolatin, kana lahu qiratun minal ajri, maka dia akan mendapat satu qirat ganjarannya, ya, mendapatkan pahala satu qirat. Fa in baqiya maha, itu kalau dia ngikut nyolatin doang, maka dia dapat satu qirat, pahala satu qirat. Fa in baqiya maha, lalu jika dia masih berada di tempat tersebut, ya, bersama jenazah itu, hatta yahdhura dafnaha, ya, sampai dia apa? Ngikutin, nguburin, hadir ngikut menguburkannya si mayit tersebut. Kana lahu qiraton, maka bagi orang tersebut pahalanya berapa? 2 qirat. Nah, 2 qirat. Wal qiratu mislu jabali Uhudin, dan ukuran 1 qirat itu sama dengan 1 gunung Uhud, ya, beratnya seberat gunung Uhud, ya, segede gunung Uhud, ya. Jadi kalau kita ada waktu habis nyolatin, ya, ngikut nguburin, ikutin nguburin. Cuman ngikut nyolatin doang, terus kita pulang lagi, dapat 1 qirat, ya, pahala 1 gunung Uhud, ya. Terus kita ikut sampai nguburin, ya, sampai mayit dikubur, maka dapat 2 qirat, pahala sama beratnya dengan gunung Uhud, 2 gunung Uhud, ya. Gunung Uhud itu adanya di mana? Di sebelah utara kota Madinah, ya. Itu kurang lebih tingginya itu berapa? Kalau 1000 ya, MPDL ya. MPDL itu apa sih? Hah? Laut ya, di apa namanya, di kedalaman laut ya. Jadi apa namanya, adanya itu di atas permukaan laut, apa? 1000 ya, 1000 MPDL. Nah itu kurang lebih berarti kan tinggi. Kemudian dia jaraknya itu punya apa, Uhud itu kurang lebih 7 km panjangnya, ya. 7 km dari sini ada kemana? Ke masjid ada. 70 meter, ya. 7 km dari sini mana? Janegara ada, Janegara. 7 kilo ada dari sini ke Janegara. Hah? Lebih. Klender ya. Ya, pokoknya 7 km itu panjangnya dia punya apa? Badan kurang lebih segitu. Dan tingginya 1000 MPDL. Dia ada di utara, ya. Madinah, ya. Ya, ke arah utara kurang lebih 4 kilo ya, 4 atau 5 kilo gitu. Itu jarak adanya apa? Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud ini memang yang pernah disabdakan Rasulullah itu bahwa kalau kalian pengen melihat gunung di surga, salah satu gunung yang ada di surga, ini Gunung Uhud. Gitu. Jadi kalau pengen tahu gunung di surga, lihat Gunung Uhud. Gitu. Karena Gunung Uhud adalah termasuk bukit yang akan ada di surga, yaitu Jabal Uhud. Gitu. Ya. Jadi bukit Uhud ini, ya, salah satu gunung yang nanti ada di surga. Gitu. Maka kalau yang mungkin udah haji atau umroh, biasanya travel itu larinya kemana? Ngajak ziarah ke daerah situ, ke Gunung Uhud, lihat Jabal Uhud. Kenapa dinamakan Jabal Uhud? Uhud itu artinya apa? Menyendiri, sendiri. Jadi gunung yang nggak menyambung sama gunung-gunung lain, udah dia doang, gitu. Nah, Jabal Uhud itu artinya menyendiri, sendiri, ya. Kalau kan gunung biasanya nyambung, ya, gitu, nyambung. Ini enggak, dia doang udah, nggak ada lagi, ya.
Nah, kan disebut Jabal Uhud. Dan memang Gunung Uhud ini adalah tempat yang sangat bersejarah ketika waktu perang Uhud, sampai paman Rasulullah SAW yang disebut singa gurun ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dunia ketika perang Uhud ya. Dengan sebab orang-orang muslim itu ketika diperintahkan oleh Rasulullah, ahli manah itu kan hanya di atas, jangan turun ya, sampai selesai semua, jangan turun ya. Waktu itu mimpin siapa? Abdullah bin Jabir ya, misalnya ya, itu mimpin. Kemudian yang ketika kaum musyrikin ini kalah tempur dengan kaum muslimin, memang nggak sebanding. Kaum muslimin waktu itu ada 1000 dan kaum musyrikin itu 3000, nggak kebanding ya, 1 lawan 3. Tapi di antara 1000 itu kurang lagi ya, sebagian pada pulang ke Madinah, nggak ikut perang. Siapa itu? Ayo perang. Udah maju, udah pada maju, dibalik. Siapa itu? Sebut sekarang provokator, orang munafikin ya, orang munafik ya. Ini berangkat nih rombongan Rasulullah nih 1000, sampai medan perang 700 orang, sisanya udah pulang. Nah, ini orang munafik. Nah, hati-hati jangan jadi orang munafik. Nah, disinilah maka orang munafik itu lebih bahaya ya. Hari ini dia pulang, sisa 700 orang. Nah, dari 700 ini lawan 3000 orang. Berapa kali berapa tuh? Tapi Allah kasih izin menang. Pasukan Rasulullah yang 700 itu di perang Uhud menang. Yang 3000 kalah kocar kacir. Ya, pergi buang. Nah, di sini bagian tim manah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir nggak tahan lihat harta orang-orang musyrikin kafir Quraisy itu kan banyak, dia kabur, takut. Akhirnya hartanya banyak, tergiur nih, turun udah ngambilin tuh ya. Makanya di sini orang yang taat sama Allah, orang yang taat sama Rasulullah, maka akan selamat. Ini nggak taat sama Rasulullah, jadi dari situ akhirnya musyrik, orang-orang musyrikin kafir Quraisy akhirnya berbalik arah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika belum Islam ya, ngambil nyerang dari belakang. Orang muslim lagi dia nyerang dengan pasukan kudanya nih, Khalid bin Walid. Nah, akhirnya terbunuhlah 70 sahabat Rasulullah, dan termasuk juga di situ Sayyidina Hamzah ya. Maka di Jabal Uhud itu ada makam syuhada ya, kurang lebih ya 70 sahabat Rasulullah yang dimakamkan di situ, udah dipagar ya, termasuk Sayyidina Hamzah pun di situ ya, dimakamin. Nah, itu tragedi perang Uhud, karena gara-gara ada yang ambisi pengen dunia, habis enggak dengar perintah. Makanya perintah orang tua, perintah guru dengerin, kalau agak ya udah habis gitu. Nah, ini satu kejadian yang menyedihkan bagi Rasulullah, karena di situ pun Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Iya. Nah, itu luar biasa. Ini pahala buat orang yang ngikutin sholat jenazah, kemudian ngikutin nguburin jenazah, dapat pahala seperti pahala Gunung Uhud. Nah, dalam Gunung Uhud juga itu ya, karena Gunung Uhud itu memang sangat dicintai ya. Sampai satu cerita, kita cerita Gunung Uhud biar paham sedikit. Gunung Uhud itu pernah ketika Rasulullah sedang berjalan, dalam riwayat hadis ya, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar dan Utsman, 4 sahabat ya. Iya, bertiga ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Rasulullah berempat. Ini lewat Gunung Uhud. Itu Gunung Uhud goyang, wah, bergetar. Apa kata Rasulullah? Diinjak sama Rasulullah. Uhud, diem.
Rasulullah sekarang ada di atasmu. Orang yang membenarkan ada siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, As-Siddiq itu yang membenarkan. Dan orang yang akan meninggal mati syahid ada dua orang, Utsman dan Umar. Ketika itu belum mati. Ternyata benar kata Rasulullah itu. Akhirnya Uhud diam dengan sebab ya, kecintaan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah dia cinta sama Gunung Uhud dan Uhud cinta sama Rasulullah. Ya, makanya apa ya, yang dikatakan Rasulullah itu bahwa nanti di bukit-bukit itu ya, bukit Uhud itu nanti ada di surga. Ini termasuk gunung yang ada di surga. Ini kalau kita pergi ziarah ke Madinah, maka sempatkan ya kita ziarah ke syuhada Uhud. Ya, itu ada. Ya. Tamam. Wa warada anna man syayya'a janazah akhihil muslimi, disebutkan juga di dalam sebuah hadis, anna man syayya'a janazata akhihil muslim, sungguhnya orang yang telah mengurus jenazah saudaranya yang muslim. Nih kita ngurusin jenazah saudara kita yang meninggal, yang muslim. Amarallahu al-malaikata, maka Allah memerintahkan para malaikatnya ayyushayyi'a janazatahu, agar mereka, si malaikat itu, mengurusi jenazah orang itu, orang yang ngurusin jenazah saudaranya. Wa tusalli alaihi idza mata, dan mensolatinya jika ia wafat nanti. Kalau udah mati tuh, jadi dikasih balasan. Kalau kita ngikut ngurusin jenazah saudara kita yang muslim, maka nanti Allah utus malaikat suruh ngurusin jenazah kita kalau kita mati. Suruh ngapain? Awatu sholli alaihi, terus suruh nyolatin lagi. Jadi artinya apa? Ketika kita ngurusin jenazah, makanya tuh lebih amil ya. Apa kalau di sini sebenarnya apa? Yang tukang mandi mati, amil, ya. Amil yang ngurusin jenazah, ya. Masya Allah meninggalnya itu, ya. Ketika meninggal tanpa kita tahu, malaikat ngumpul ngikut nyolatin, ya, ya, kita nggak tahu. Ya, ini dalam keterangan bahwa Allah mengutus malaikat, ya, untuk mengurus orang yang suka mengurus jenazah saudaranya yang muslim. Nanti Allah ngutus malaikat suruh ngurusin. Ketika orang yang ngurusin jenazah orang muslim itu dia meninggal dunia, maka yang ngurusin siapa? Malaikat. Tuh, indah, ya. Maka ada satu cerita atau kisah itu, orangnya suka nolongin sampai dia ngebantu yang meninggal dari saudaranya, tetangganya, ya, atau kawan-kawannya. Ketika dia memberikan bantuan untuk yang meninggal dunia, dia setiap ada yang meninggal dia paling dulu ngapain? Ngasih bantuan. Ngasih bantuannya bukan semampu dia. Ngasih bantuannya nanya, perlu apa nih? Apa yang nggak punya? Apa yang diperluin? Gitu. Jadi kalau kita mah kan bantunya kalau ada apa? Tajia ada baskom, ya, masukin dah. Isinya 2.000. Di amplopnya gede. Ya. Nah, itu kita begitu tuh. Nah, artinya ini enggak di apa kira-kira gitu. Kain kapan? Atau umpama kuburannya belum ada gitu. Ya, atau tukang mandinya yang enggak ada, itu dia paling depan. Gitu. Nah, satu ketika dia meninggal, akhirnya orang-orang bahkan riwayatnya itu yang hadir itu banyak yang dia nggak kenal, orang kampung nggak kenal, ini orang dari mana gitu, nggak kenal, ini orang nyolatin banyak dari mana sih, nggak dia kenal, oh mungkin temen-temennya kali atau apa gitu. Padahal itu siapa? Malaikat yang diutus Allah. Ini kisah nyata. Ya, sampai orang kampung itu berkata bahwa ini orang masya Allah, ya.
dan memang orangnya baik. Nah kita tiru nggak apa-apa. Siapa yang meninggal, apalagi RT nih, RT banyak nih, LMK juga ada. Ayo, kebaikan nih. Ya, yang meninggal urusan aneh aja, ngomong aja. Tuh, nah ayo mau dapat nggak? Yang nyolatin malaikat mau dapat nggak sekalian nih? Ya, pahala 2 Uhud, ya 2 gunung Uhud. Ayo, Bismillah. Kita ada waktu, nggak kerja, ayo. Ini penguasa ya, RT kan nama LMK penguasa, RW pada ya penguasa wilayah. Ayo berlomba-lomba. Nah ini maka Allah kasih gampang. Wayan bagil isra, wayan bagil isra'u bil mayyiti. Dan juga wayan bagi di apa selayaknya atau seyogianya al isra'u bil mayyit, mempercepat untuk jenazah itu, wa ta'jiluhu ila qabrihi, ya, menyegerakan menuju kuburan. Artinya dipercepat bagi si mayit. Untuk si mayit itu apa? Dikuburin, jangan dintar-ntar, jangan dilama-lamain. Mayit meninggal pagi, gua belum datang, saudaranya dari mana? Dari Medan, Kalimantan, nungguin. Udah gitu delay pesawat nungguin sampai malam baru datang. Nggak mungkin malam ini dikuburin, orang pada tidur, besok pagi 24 jam tuh mayit. Ya, jangan biarin. Lagi dia mau datang juga mau ngapain? Kali bangun lagi gitu. Nungguin dia datang, mau bangun lagi. Iya, udah cukup ya, jangan diperlambat ya, harus isra, disegerakan ya, ta'jil. Karena kasihan kalau bagi si mayit yang baik diperlambat, kasihan ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazah, jika jenazah telah diletakkan, udah jadi. Artinya apa? Udah dikumpulin orang semuanya. Biasanya kalau kita meninggal, jenazah langsung ditaruh mana? Di tengah-tengah rumah ya, atau di depan ruangan, ruang depan gitu kan. Nah, kemudian wahdamalahar rijal, dan para lelaki telah menggotongnya. Fa in kanat salihatan, kemudian kalau dia udah diletakin, kemudian digotong rame-rame. Menuju mana? Menuju masjid biasanya ya, untuk disolatin. udah diapain? Ini bahasanya udah dimandiin, udah dikafanin. Nah, gitu. Fa in kanat salihatan, maka kalau jenazahnya orang-orang saleh ya, orang yang baik, orang saleh, qalat, ini jenazah berkata, orang yang saleh itu, qaddimuni ya, dahulukan aku. Artinya ayo cepetin kuburin, kuburin. Minta ayo cepetan kuburin saya gitu ya. Kalau orang saleh itu ya, minta dipercepat dikuburin ya. Dia qaddimuni, dia berkata seperti itu. Karena udah syauq, artinya apa? Udah pengen buru-buru gitu ketemu kekasihnya, ingin buru-buru ketemu dengan yang dirindukannya ya. Wa in kana ghairu salih, wa in kanat ghairu salihatin, dan jika si mayitnya bukan orang saleh ya, qalat ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, ya wailaha ya, wahai kehancuran terjadi pada diriku. Ila aina tadhhabu, mau dibawa kemana nih? Ente mau bawa anak kemana ya, biasanya gitu. Mau dibawa kemana nih? Turunin gitu. Kalau dia ngomong turunin gitu. Ya. Kalau dia goyang-goyang, berarti minta turun tuh gitu. Ya, ada yang digotong goyang-goyang dalamnya. Nah, ini kalau orang yang bukan saleh, orang yang punya amal buruk, atau bahkan orang kafir, dia akan apa? Berontak-berontak.
Dia nggak mau, nih gua mau dibawa kemana nih, bahasa gitu kalau orang Betawi bilang. Mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana gitu. Nanti rohnya itu ada yang ngikutin, ini mau dibawa kemana? Dia berontak. Kenapa? Dia akan menuju kehancuran. Kemudian wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percepatlah oleh kalian jenazah untuk dikubur, ya. Jadi cepetin, jangan dilama-lamain, ya. Karena memang dalam riwayat orang-orang yang meninggal itu ketika diambil, ya, dia diambil ya, di apa, sama malaikat, ruhnya mau diambil, itu malaikat udah kumpul di mana? Dia punya kepalanya, kemudian dicabut sama satu malaikat. Kalau dia orang mukmin, orang Islam, dicabut itu seperti cabut air yang apa? Yang ngalir. Kalau air ngalir segampang cabut. Setelah dicabut, ini malaikat yang lain kagak diem. Malaikat yang lain udah siap dengan kain kafan yang terbagus yang diambil dari surga. Kemudian setelah dicabut, itu malaikat lain ngumpul langsung ngambil. Nah, dengan kain kafan yang wangi, lebih wangi, ya, nggak ada lagi wangi kasturi. Diambil tuh, dibungkus langsung pakai kain kafanmu itu, langsung dibawa, dilaporkan ke Allah, dibawa. Kemudian setiap ngelewatin malaikat bilang, siapa itu? Wanginya luar biasa. Fulan bin Fulan, disebut nama yang disebut di dunia yang baik, gitu. Maka kalau ada nama Mahyudin, panggilnya apa? Ini Mahyudin panggilnya. Bukan, ini wajahnya nyawa siapa nih? Ruh siapa nih wangi banget? Petek. Ya, salah. Disebut nama yang paling bagus. Ya, nama dia di dunia yang bagus disebut. Nah, itu si Fulan, gitu. Ya, gitu. Jadi nama yang bagus. Gitu. Nah, itu semuanya dibawa semua malaikat sampai ke langit 7, kemudian dilaporkan kepada Allah. Kemudian apa? Allah berkata, "Oh, ini siapa? Ini hambaku. Catat, masukkan ke dalam bukunya." Dan setelah itu apa? Dicatat di Illiyin. Kemudian diturunin lagi tuh. Kemana? Ke bumi. Nah, diturunin lagi ke bumi tadi. Ya. Untuk siapa? Untuk dimasukkan ke jasadnya. Artinya di situ nanti setelah disolatkan, dikapanin, kemudian dikubur, kembali lagi itu. Ruhnya kemana? Ke jasad. Nah, kemudian ketika itu ketika dicabut tadi itu apa? Dicabut gampang banget kayak air ngalir itu, dibilang, malaikat bilang, roh yang baik, roh yang menuju pengampunan dan ridhonya Allah, ayo keluar, gampang. Ya. Makanya apa? Kematian orang mukmin itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Nggak usah takut kalau mati, ya. Kita mati kok takut. Ya, udah waktunya mau mati aja, ya Bea. Lah iya. Duluan yang muda, yang tua belakangan, nggak apa-apa. Kayak gitu. Namanya mati kita nggak tahu. Nih. Jadi rohnya itu dibawa. Ya. Maka ketika orang saleh itu meninggal, disuruh apa? Oh, udah cepetin, nggak usah nungguin yang lain. Yang lain mau biarin aja, ya. Gua ketinggalan, nggak ngeliat mandiin, nggak ngeliat ngapanin. Ya udah, sekarang tinggal datang nyolatin, datang ke kuburan sholatin. Boleh nyolatin di orang udah dikubur, boleh, silakan. Gitu, ya. Sendiri boleh, nggak usah jamaah. Ya. Nah, ini agar apa? Mereka itu karena mempunyai amal baik dan ingin segera dia
dimakamkan. Ya. Kemudian wa qala salam asri'u bil janazah fa in takun salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka jika ia seorang yang saleh, maka kebaikan akan kalian dahulukan, percepat untuknya. Nah, artinya orang-orang yang meninggal dunia, dia saleh, dia baik, maka lebih utama diduluin. Untuk apa? Dipercepat baginya kuburin. Wa in takun siwa dzalik, dan jika dia bukan orang yang saleh, ya, fasyarru tad'unahu, maka keburukan akan kalian letakkan, ya, dari beban tanggung jawab di anriqabikum, di pundak-pundak kalian. Beda pokoknya orang-orang yang baik, ya, ketika dia meninggal dunia dipercepat karena lebih baik, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai amal baik, maka keburukan, ya, yang akan diletakkan di mana? Di pundak-pundaknya. Artinya ya berat dia ketika diusung, dibawa, ya, itu dia ketakutan, ya, ketakutan, ya, ketakutan. Takutnya mau dibawa kemana nih? Udah tahu pasti bakal urusannya mana? Urusannya akhirat nih, ya, gitu. Urusannya urusan alam barzah nih, gitu. Wa qad warada anna ruhahu biyadik. Ya, ini yang harus kita pahami. Wa qad warada anna ruhahu biyadi malakin. Bahwa disebutkan dalam suatu hadis riwayat bahwa sesungguhnya roh orang yang wafat berada di tangan malaikat. Jadi ketika dia meninggal, ya, dia meninggal nih, gitu kan, dilaporin sama Allah, baik lagi. Nah, dia kan dipegangin tuh roh tuh, ya, sama siapa? Sama malaikat, ya. Yaqifu biha bil qurbi minhu, katanya. Nah, ini siapa? Si malaikat ini berdiri dengan memegang rohnya dekat si mayitnya. Ini mayit meninggal, itu malaikat megangin rohnya tuh, ya, dekat siapa? Dekat si mayit, ya, dipegangin tuh, ya, dia berdiri diem di situ. Kemudian wayamzi biha, ya, mayit di apa? Digotong, diajak apa? Di apa namanya? Diajak jalan, mungkin menuju masjid. Itu apa? Malaikat tadi tetap membawa roh sambil apa? Dibawa rohnya malaikat. Ya. Wa yamsi biha ma'a janazah. Wa innahu yasma'u ma yusna bihi alaihi. Kemudian roh tersebut mendengar suara, semua suara, ya, mendengar orang yang memuji dirinya, min khairin aw syarrin, baik pujiannya, ucapannya baik atau ucapannya buruk. Jadi tahu tuh, ya. Jadi ketika jenazah lagi dibawa nih, gitu, atau ada jenazah, kemudian di sampingnya itu rohnya dipegang. Ya, kalau orang baik, ya, itu tenang dipegang malaikat, ya. Itu orang memuji dia. Wah, masya Allah, nih dia di mana ada pengajian datang nih sebulan, ya. Kalau ketemu sama orang senyum aja, ya, mukanya nggak asem, ya. Apalagi kalau kita ajak main kemana, jajanin, sedekahnya masya Allah, gitu. Jadi ketika dipuji itu dengar tuh, dengar, senyang, tenang, enak. Ya bahasanya gini, kita lagi di samping kealingan kealingan satir doang. Terus ada orang di samping kita berdua ngomongin kita, kira-kira seneng apa kagak? Diomonginnya yang baik, muji. Ya? Kira-kira demen nggak? Kira, masya Allah, alhamdulillah, seneng. Ya, atau kita duduk di sini nih. Nah, di situ di sampingnya orang nggak tahu di samping ini ada kita. Dia ngomong, masya Allah itu dia. Ya, luar biasa gitu. Gini-gininya baik. Orangnya sedekahnya masya Allah. Wah, adem kayaknya. Adem kita diomongin gitu. Gitu. Ya. Maka dengar itu si roh. Ya. Atau wasyarin,
diomongin yang jelek. Nah, ketika diomongin jelek, ini ruh dipegang malaikat berontak. Mau kemana sih? Diem. Sentil masih kita, mau kemana sih? Diem. Gitu. Kenapa diomongin jelek? Masya Allah, itu dia kemarin mati itu, matinya lagi mabuk, bawa motor tabrakan. Kemarin itu dia habis dari hotel, ya. Nggak bayar lagi. La ilaha illallah. Nah ini apa? Penjelekan. Nah itu denger dia. Waduh, gue diomongin jelek lagi nih. Iya. Nah kejelekannya dia apa? Diomongin. Nah itu dengar tuh si mayit, si roh, ya yang dipegang sama malaikat, dengar. Masya Allah. Berarti ketika kita meninggal dipegangin tuh roh tuh, ya. Maka dalam disebutkan juga apa? Orang ketika meninggal, yang mandiin, yang ngurusin itu harus pelan-pelan, baliknya pelan-pelan, gosoknya pelan-pelan, kayak orang hidup. Ya, jangan wah udah mati ini kosok. Lah ya balik aja, jangan, sakit. Dia teriak, sakit, dia sakit teriak. La ilaha illallah. Tamam. Fa idza udiyal maitu fi qabrihi, ketika diletakkan si mayit di dalam kuburnya, faminal mustahabbi. Nah ini yang harus kita lakukan bagi orang yang ngikut nguburin si mayit. Nah ini penting nih, ya kita kadang ngikut doang nguburin, ya ngikut ngeramein doang. Nah ini dapat 2 qirat ya dari nyolatin atau dan juga nguburin. Nah kalau bisa kita ikutin nih, ya ngikutin apa? Nurunin mayit ke dalam kubur. Kalau memang kita tidak mengganggu ya, yang banyak turun ya kita gantian. Faminal mustahabbi, dari yang disunatkan, ayyaqula alladhi yad'uhu fihi bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi buat orang yang ikut nurunin atau naruh mayit ke dalam kubur itu disunahkan bagi orang yang meletakkan jenazah itu mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ambil, turunin, taruh tuh mayit di dalam kubur, dilahat sambil baca bismillahi wa ala millati rasulillah, ya. Kita taruh bismillahi atau kita sambil baca, kita ambil turun ke bawah, kita baca bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala, kita taruh, ya. Dengan ucapan dengan nama Allah dan bismillahi dengan nama Allah wa ala millati rasulillah dan atas agama Rasulullah SAW. Ada riwayat lain wa ala sunnati rasulillah, ya. Dalam hadis lain disebut wa ala sunnati rasulillah. Tapi ini dengan bismillahi, Imam Haddad mengutipnya dalam bismillahi wa ala millati rasulillah, ya. Boleh juga dengan bismillahi wa ala sunnati rasulillah, ya. Sambil tuh meletakkan si mayit, bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala millati rasulillah, kita. Nah, kita biasanya kita kasih bundelan-bundelan tanah, ya. Maksudnya buat apa? Buat ganjelan, ya. Nah kemudian, nah ini lagi penting, itu buat yang ngeletakin. Nah gimana kalau buat yang lagi di atas nggak turun dia ke bawah, gitu. Nah buat yang di atas ada kerjasama nih, ya kerjasama doa berarti. Bagi yang di atas, wa yahzwa man mayyadnu minal qabri. Nah buat yang di atas, ya, orang yang dekat dari kubur itu, ya, dia ngumpulin tanah atau ya yahsu itu apa namanya, ngelempar, numpahin, cuman diapain dibikin bola, ya. Kita ini tanah kan biasanya kalau tanah kuburan baru digali kan empuk, ya. Nah kita gumpulin nih, nah kita gumpulin salah sahasayatin 3 kali, kita lempar 3 kali, kita tumpahin dengan yang udah kita gumpulin nih. Nah kita gumpulin dulu dah, 1, 2, 3, kita bikin 3. Nah yang pertama kita udah bunderin, ya. Kemudian kita buang kemana? Sambil diapain tuh? Tanah kan turun tuh, ya. Atau tanah belum turun aja kita lemparin
Sambil baca apa? Yang pertama kita baca yaqulu mal'ula minha khalaqnakum. Ya, ini memang satu ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi yang pertama, gumpulan yang pertama minha khalaqnakum. Dari mana? Dari tanah kami ciptakan. Nih, dari tanah kami ciptakan. Dari tanah kami ciptakan kalian. Minha khalaqnakum. Lebar. Kemudian gumpulan kedua, wa ma'azaniya wa fiha nu'idukum. Dan gumpulan yang kedua, kita lemparan yang kedua, kita baca wa fiha nu'idukum. Nah, dan di tanah itu apa? Dikembalikan kalian. Jadi yang pertama diciptakan dari tanah, yang kedua dikembalikannya ke tanah, lempar lagi. Ya. Wa ma'azalisa, dan lemparan ketiga, wa min, kita baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah kita dikeluarkan, dibangkitkan kepada alam yang mana? Yang lain, ya. Taratan ukhra itu terkadang, ya, kita disebutkan itu dibangkitkan, ya, dari alam kubur. Semuanya apa? Semuanya berkaitan dengan tanah. Dibuatnya dari tanah, kembali ke tanah, keluar lagi dari tanah. Tuh. Prosesnya begitu, nggak jauh dari tanah. Serem. Ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dia tahu. Ya. Jenazah ini tahu. Oh, ini ada kelewat dikit. Ya. Jadi mayit itu apa? Nah, ini yang kelewat yang tadi ya. Walil mayiti syu'urun wa ma'rifatun biman yughazziluhu wa yukafinuhu wa yudlihi fi qabrihi. Jadi bagi si mayit itu merasakan, mengetahui siapa yang mandiin. Ya. Jadi si mayit itu apa? Turut merasakan, tahu siapa yang mandiin ada nih. Gitu. Jadi dilihat yang mandiin siapa. Yang mandiin ban pian. Pelan-pelan kalau dia. Enggak. Ya. Jangan kayak balik bakwan. Busak. Semuanya pelan-pelan, ya, terus dia apa? Diurus, ya. Dia merasakan. Kenapa? Sakit luar biasa, jerit dia kalau kita memperlakukannya nggak baik, ya. Dia merasakan. Terus siapa yang ngapanin? Liatin, ya. Maka ketika orang yang mandiin, siapa keluarga yang hadir? Tahu. Kemudian ketika dikapanin, siapa aja nih? Ya, biasanya ada. Kalau orang apa tadi sebutnya di sini? Amil, Jamil, Amil. Itu udah dikapanin, ayo keluarganya lihat. Ayo keluarganya belum dipocongin kan? Habis dikapanin, ayo terakhir sebelum ditutup gitu ya. Kalau nggak salah gitu. Ya, ayo dilihat. Nah, itu si mayit rohnya ngeliatin tuh. Oh, Masya Allah. Semuanya hadir, semuanya kumpul. Ya. Nah, ini pembahasannya begitu. Berarti kalau selama ini orang tua kita meninggal atau saudara kita, kawan kita, ya, dia tahu kita datang, dia tahu kita hadir. Ya. Makanya ketika diletakkan itu, kemudian kita baca, dia hadir, ada. Kenapa? Ruhnya itu dipegang sama siapa? Malaikat ngeliatin. Ya, tahu siapa yang mandiin, tahu siapa yang ngapain. Terus orang-orang yang menurunkan ke dalam kubur, dia tahu. Waduh, alhamdulillah, dulu Bang Pian gendong saya masih kecil, sekarang saya meninggal digendong juga sama dia. Itu artinya gitu. Turunin dia buat. Nah, itu tahu. Ya, itu dulu Abi yang bawa nih, kita masih kecil, dia yang ngasuh, sampai kita udah meninggal, ngasih dia yang ngasuh. Itu panjang banget umurnya. Jangan sampai kiamat dah. Repot. Nah, ini apa? Ruh orang yang telah meninggal dunia maka akan hadir, ya. Fa idza siwa alaihi turab. Nah, kemudian sedikit lagi. Wa yusibbu alaihi turab qalilan birifqin. Kemudian kita turunin apa? Si tanah sedikit sambil kita udah baca kan. Yang pertama kita baca apa? Minha khalaqnakum.
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Yang ketiga sambil diturunin tuh ya, kita lemparin sambil itu diturunin itu ya, tanahnya diturunin birifkin dengan perlahan-lahan, jangan sekaligus, pelan-pelan. Fa idza sawiya alaihi turab, kemudian kalau udah rata itu tanah, fayan bagi, ingat nih seyogianya diingatkan bagi yang hadir, ayyam kutha hadirun indahu sa'atan. Bagi yang hadir ya, kita diam dah tuh sebentar di samping kuburan, jangan langsung pergi, diam dulu sebentar, kasihan kalau pergi langsung ya, nggak ada yang nemenin si mayit ya, karena terompah kita berbalik pulang semua, munkar nakir datang ya. Maka kalau kita masih diam, belum datang loh ya, ngapain diam kita? Yatlunal Quran, kita baca dah tuh Quran, baca Yasin atau baca tahlil, biasanya talqin ya, kita baca tuh. Wa istaghfiruna lil mait, kita baca istighfar untuk si mait ya, sebelum kita ninggalin dia ya. Wa yad'una lahu bitasbih, wa yad'una lahu bitasbih ya, bitasbih ya, bitasbih, dan mendoakan ya, mendoakan siapa? Si mayit agar ditetapkan imannya ya, doain ya. Fa inna hina idin yus'alu, karena orang-orang yang meninggal itu sesungguhnya orang yang wafat dia apa? Sedang ditanya di alam kubur oleh munkar nakirnya, kita ajarin dulu. Nah, ntar ada pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, ini nanti akan cerita yang sangat panjang. Jadi buat kita yang masih hidup ya, untuk merasakan bahwa kita akan mati, dan mati kita ini seolah-olah kita mati, kemudian ya, malaikat ada sudah nungguin kita, dan orang-orang yang hadir yang tadinya dekat sama kita ya, yang tadinya jauh sama kita, itu kira-kira ada enggak ketika kita meninggal, itu kita tahu ya, hadir semua, kita lihat ya, kawan-kawan kita, teman kita semua diperlihatkan, dan dia rasakan semuanya itu ya, si mayit ketika tata cara mandinya, nguburinnya, semuanya dia apa? Makanya dilarang sekali ketika nguburin mayit itu apa? Nggak pas, ya, ada yang miring atau apa, kasihan. Kenapa? Kasihan buat siapa? Si mayit sakit, yang nggak jauh dah ente digotong, ayo kita turunnya miring kira-kira gitu. Pasti ngoceh. Itu mayit juga kalau bisa ngomong, dia ngomong itu, terbang gue datengin lo gitu, ngancam ya. Ini bahasanya gitu ya, artinya apa? Kudu bener-bener ya, baik, sayang, kasihan semua, apalagi orang tua kita atau guru kita yang meninggal. Ayo kita urus jenazahnya dengan sebaik-baik mungkin ya. Orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita atau keluarga kita urus dengan sebaik-baik mungkin, karena kebaikan kita itulah kebaikan yang hidup kepada yang mati. Ketika jenazah itu dimandiin, dikafan, ya, itu kita layani sebaik-baik mungkin. Terakhir ya, khidmah kita terakhir mengurus saudara kita, orang yang kita cintai di akhir itu, jangan sampai kecewa ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Yang mau jadi contoh siapa duluan ya silakan, ntar kita tinggal ya mau ya. Nggak ada yang mau duluan jadi contoh ya, ada yang mau jadi contoh ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana bi annana ala alladha asrafna fatub alaina taghsilu kulla hawba wastur lana al-awra'id wa aminir raw'ad waghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma'
فضلا وجودا منا باكتساب بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين.